Maka kembali bersama kami di Legia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di saham ASGR atau Astra Grafia Tbk. Ini presiden direkturnya ada Hendrik Pramana, lalu ada direktur yaitu Tivena Nasalita. Untuk alamat kantor mereka ada di Jakarta Pusat ya, di Jalan Kramat Raya. Nah, kita lihat ini untuk Astra Grafia ini kan di bidang kayak printer, percetakan kayak gitu-gitu ya. Kemarin memang kinerjanya mungkin kayak gitu apa, nanti kita lihat sekarang kinerja ini semakin membaik atau enggak. Untuk lapangan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan, nilai jutaan tapi benda itu dia rupiah, jadi nanti dikasih saja dengan 1 juta rupiah. Ini kas setara kasnya ini cukup banyak ya, dimana kemarin cuma 1,2 triliunan, sekarang menjadi 1,6 triliunan. Nah ini juga yang begitu banyak. Piutang usaha pihak ketiga, pihak berrelasi ini gak gitu beda jauh. Tapi kalau menurut kami, kalau kasnya begitu banyak, kalau mereka gak ada niat untuk ekspansi bisnis, lebih bagus untuk taruh di pendapatan keuangan dan lain-lain gitu. Persediaan dari 223 miliaran sekarang menjadi 241 miliaran. Artinya kurang lebih meningkat kurang lebih sekitar 18 miliaran ya, kita lihat di sini. Total liabilitasnya atau total hutangnya kita lihat. Nah, dia bertambah di mana dari 890 miliaran sekarang menjadi 1,02 triliunan. Nah, ini kan berarti dia meningkat sekitar 130 miliaran ya. Nah, kurang lebih sekitar itu 100-an miliaran. Jika kita lihat dengan ekuitasnya ini, dia gak gitu beda jauh. Berarti peningkatan ekuitas itu juga didukung oleh peningkatan hutang. Nah, berarti gak gitu beda jauh. Pendapatannya pun turun, di mana 2,9 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Ini kalau pendapatan turun nih udah agak cukup gimana ya, ada maksudnya udah berwas-was. Mengapa? Karena kalau bisnis penjualan terus turun itu agak sedikit bahaya. Tapi kita lihat di sini mereka melakukan efisiensi, di mana setelah dari koefisiensi dan pendapatan keuangan mereka mendapatkan laba yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu 200-an miliaran. Dari awalnya cuma sekitar 141 miliaran. Ditambah lagi peningkatan persediaan ini termasuk kinerjanya yang meningkat ya, walaupun penjualannya turun. Lalu pembayaran kepada pemasok pun lebih banyak. Kalau kita lihat di sini memang mereka lebih diuntungkan dari pendapatan keuangan. Namun angka lebih banyak kalau mereka juga bisa menggenjot penjualan, gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan pendapatan lainnya yang lebih baik lagi. Jadi kalau penjualan turun itu udah agak susah itu ya. Ini kita lihat di sini, tapi sebenarnya menurut kami ya, kalau dari konsep bosnya sendiri, masa bukan dari kalau menurut kami, jika kami menjadi seorang pemilik perusahaan, kalau anak usahanya dia kinerja biasa aja, kita taruh yang lain itu di anak usaha lain kan nggak gitu berpengaruh ke kita, kecuali ke investor yang di anak usaha itu. Nah, jadi tahu-tahu sendiri menurut kami ya, kalau kami yang jadi kebanyakan banyak juga pemilik perusahaan seperti itu sih. Kas dan setara kas, pihak ketiga ini US dollar dan lain-lain, deposito dia meningkat di mana dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Nah, tadi kasnya kan jumbo, kalau bisa mereka tambah lagi seharusnya pendapatan itu bisa bertambah. Tapi seharusnya deposito kayak gitu banyak, kita lihat tadi bunganya pun gak gitu besar ya. Piutang usaha kita lihat, pihak ketiga untuk rupiah ada rupiah, ada US dollar. Ini piutang usaha ini sekarang untuk yang pihak berhasil ini terus meningkat. Yang pihak berhasil terus meningkat, tetapi yang pihak ketiga menurun. Inilah yang agak susah ya kalau kita perlu tunggu pihak berrelasi lagi, karena pihak berrelasi itu kan tahu-tahu sendiri lapangan keuangannya itu gimana. Kalau terlalu banyak anak usaha yang belum IPO, gimana kita bisa terlalu banyak tahu untuk lapangan keuangannya. Jatuh tempo 396 miliaran menjadi 418 miliaran, tapi kalau kita lihat di sini dia cash flow-nya sudah agak sedikit membaik, tetapi masih oke lah ya. Walaupun sebenarnya nggak gitu oke sih, jangan sedikit membaik. Persediaan ini meningkat ini cukup bagus, dimana dari persediaan untuk dijual dia meningkat 96 miliaran menjadi 130 miliaran. Nah ini sangat bagus menurut kami, ini aset tetapnya. Ini ada beban pokoknya dan lain-lain.
Ini kita lihat ya. Ini pendapatan bersihnya kalau dari jasa dan sewa ini tetap meningkat. Nah, ini saya cukup bagus, cuman mereka penurunannya itu karena di penjualan barang dan pendapatan proyek. Berarti proyeknya ini agak sedikit berkurang. Nah, proyek agak sedikit berkurang. Dimana kalau kita lihat yang pihak aviasi dia pun berkurang juga ya penjualannya. Yang pihak ketiga pun berkurang. Jadi kalau mereka bisa meningkatkannya tadi sekaligus fokus kepada yang utama, yang pasien utama itu kan akan menjadi sangat bagus. Tapi memang kita tahu sendiri saat ini bisnis gak gitu apa ya, persaingan ini cukup ketat, jadi kita harus pintar-pintar. Ini bahan pokok pendapatan kita lihat dia bakal menurun. Biasa memang walaupun penjualannya menurun, tetapi ada juga yang bahan pokok pendapatan meningkat. Nah, ini mereka kayaknya cukup efisiensi ini ya. Ini cukup bagus. Memang salah satu cara untuk laba perusahaan itu hanya dari peningkatan penjualan atau efisiensi. Nah, itu aja dua faktor yang mempengaruhinya. Tetapi kalau menurut kami lebih bagus kalau penjualannya itu bisa juga meningkat dan efisiensi itu juga gak terlalu gak terlalu banyak. Masih tapi perlu efisiensi juga. Penghasilan keuangan deposito berjangka kita lihat dari 27 miliaran sekarang menjadi 50 miliaran. Ini merupakan salah satu hal yang menambah laba itu sendiri. Nah, jadi mereka kayaknya agak sedikit bertambah labanya dari sana. Tapi masih oke lah ya. Kita lihat saja nanti prospek kedepannya untuk saham ASGR ini gimana, Astra Grafia ini. Karena setahu kami untuk yang Astra seharusnya mereka tahu ya bagaimana cara berinovasi dan lain-lain. Seharusnya mereka yang kami tahu mereka terus berkembang itu ya. Ini kita lihat dulu. Baiklah, itu saja kami. Sekian, terima kasih. Salam investasi.